Kota Taipei dan sekitarnya akan terus hujan dan dingin. Karena pengaruh angin monsun timur laut, suhu pada bagian utara Taiwan akan menurun hingga sekitar 15 derajat Celcius. Mulai 14 Desember, ada gelombang dingin yang bertiup, akibatkan suhu udara menurun, dan pada tanggal 17 Desember, suhu terdingin semenjak memasuki musim dingin pada tahun ini, dan akan terus berkelanjutan dengan suhu terendah bisa mencapai 10 derajat Celcius. 中部以北、东北部的最低温可能在10度左右，其他地方的低温大概也只有11度或12度，甚至在沿海空旷地区或是内陆近山区的气温还会再更低一些。 Gelombang dingin yang bertiup sejak Sabtu hingga Senin pekan depan menjadi yang paling kentara mempengaruhi Taiwan. Namun karena kadar air dalam udara berkurang, apakah akan turun salju pada bagian pegunungan masih akan terus diamati. CW menganalisis, tahun ini bertepatan dengan tahun anti El Nino dan osilasi Arktik dapat berlangsung lama. Udara dingin yang menyebar keluar dari kutub dapat menyebabkan suhu ekstrim di Taiwan. CWB menjelaskan bahwa osilasi Arktik akan menyebabkan udara dingin yang semula di lintang tinggi bergerak ke selatan kemudian ke lintang tengah dan rendah. Taiwan terletak di tepi jalur udara dingin dan mungkin terpengaruh. Warga diimbau untuk memperhatikan informasi perakiraan terbaru dan mengambil tindakan pencegahan hadapi kondisi dingin. Belum lama ini, media CNN melaporkan kondisi kecelakaan lalu lintas di Taiwan bagaikan neraka pengguna jalan, menyebutkan jika pengemudi Taiwan, sepeda motor, menabrak langsung dan tidak menghormati hak pejalan kaki. Selain diberitakan oleh CNN, pedoman perjalanan yang diterbitkan pemerintah Amerika, Inggris, Australia, Kanada, dan Jepang turut mengingatkan bahwa lalu lintas di Taiwan bermasalah dan dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan wisata Taiwan. It's more dangerous back in my country. I hope there will be more English signs. Merujuk pada data dari Kementerian Transportasi, jumlah warga Asia meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dari 12 kasus pada tahun 2019 bertambah menjadi 33 kasus pada tahun lalu. Sementara hingga September tahun ini telah tercatat ada 26 kasus. Kasus luka juga alami peningkatan dan kondisi lalu lintas di Taiwan memicu pembahasan. Tidak hanya rambu lalu lintas yang pudar, tidak memiliki petunjuk dalam bahasa Inggris, sehingga tidak ramah bagi warga asing, bahkan kerap menghadapi motor, sepeda, berebutan jalan di zebra cross. Selain rambu lalu lintas yang akan diperbaharui, sikap untuk taat peraturan menjadi salah satu pelajaran yang penting. Pekan Super Bank Sentral pada perbankan dunia dimulai, termasuk Amerika, Eropa, Indonesia, dan lainnya, dengan pengumuman kebijakan persentase suku bunga terbaru. Anggota Direksi Bank Sentral Taiwan akan menggelar rapat pada hari Kamis, di mana menjadi pengamatan publik adalah apakah suku bunga akan kembali dinaikkan. Berkenaan dengan hal ini, Gubernur Bank Sentral Yang Jinglo menjelaskan bahwa standar pertimbangan kebijakan kenaikan suku bunga harus melihat persentase inflasi, seberapa besarnya dampak bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri hingga dunia. Jika tahun depan inflasi berada di bawah 2%, Bank Sentral masih dapat menerimanya. 如果说我们的通膨能够在明年是在2% 以下的话，2% 以下，那应该就是说也能够就是说也可以接受的。 Gubernur Bank Sentral Yang Jinglo menjelaskan semua bank sentral dunia beranggapan tahun depan tetap akan menggunakan kebijakan moneter yang ketat. Neraca perdagangan dunia merosot, jumlah ekspor Taiwan terdampak. Berkenaan dengan kondisi inflasi di Taiwan, ia beranggapan kondisi lebih baik dibandingkan negara lainnya. Namun ada legislator yang meragukan jika data yang diumumkan oleh pemerintah berbeda dengan harga pasar yang dirasakan oleh masyarakat. Hari Natal tinggal 2 minggu, namun inflasi semakin membebani ekonomi di banyak negara. Misalnya pekebun pohon Natal di Amerika mengeluh, harga pupuk, minyak solar, akibatkan pohon Natal naik 5 hingga 15%. Sementara di Hungaria, peternak babi menyebutkan karena harga pakan dan sumber energi terus meningkat, namun peternak tidak berani sepenuhnya mengalihkan kenaikan biaya modal langsung kepada konsumen melalui harga jual dan tidak mengetahui langkah apa yang harus ditempuh agar dapat lolos dalam masalah pelik ini. Hiába szeretnék 2000 forintot kapni egy kiló disznóért, nem lesz, aki ezt megvegye. Tekanan inflasi buat banyak orang tak berdaya, termasuk petugas pos Inggris. Everything's going up in price, and then they're offering us a silly pay deal that doesn't coincide with inflation at all. 8 Desember, aksi demo oleh ribuan petugas kantor pos di Inggris terjadi di alun-alun depan gedung parlemen di Inggris, meminta kenaikan upah gaji dan kekhawatiran sistem kerja kantor pos di kedepannya. Serikat Buruh menjelaskan, sebelum hari Natal tiba, maka akan ada serangkaian aksi unjuk rasa guna memperjuangkan standar upah gaji yang dianggap lebih rasional.